aku Isma dan selamat datang di online podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan podcast terkait dengan tema cinta tanah air. Tapi tenang aja sih teman-teman, meskipun bahasannya tentang cinta tanah air, tapi podcast ini kita akan bahas secara ringan aja dan bahasa yang mudah dipahamin. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Nah, sudah ada tiga narasumber kita di sini dari rekan CPNS BKN. Boleh perkenalan dulu kah rekan-rekan semuanya? Dimulai dari eh, Kak Nadira deh. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Hasanah Pariduri, bisa dipanggil Nadira dari Kantek 12 Pekanbaru, jabatan Arsipaaris Ahli Pertama. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Nadira. Kemudian selanjutnya di sini ada Kak Harisma. Boleh perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, kenalin aku Harisma Ditansyar, penempatan di UPT BKN Pangkal Pinang, jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, salam kenal Kak Harisma. Kemudian di Salam sini kenal. ada rekan kita Kak Sally. Boleh perkenalan dulu Kak. Ya, makasih Mbak. Halo semua, nama aku Sally. Aku jabatannya sebagai analis SDM Aparatur Ahli Pertama. Penempatannya sekantor sama Mbak Harisma di UPT BKN Pangkal Pinang. Oke, halo salam kenal Kak Sally. Nah, rekan-rekan kita ini semua dari BKN ya, teman-teman. Dan semuanya jauh-jauh nih, kayaknya dari Pangkal Pinang. Tuh di mana tuh Kak? Di Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Mbak. Wih, jauh banget ya. Nah, eh, langsung aja ya, hari ini kita mau bahas tentang cinta tanah air nih. Nah, sebagai anak muda nih kan ya, anak milenial, Gen Z, itu aku tanya Kak Harisma deh. Nah, tanggapan Kak Harisma terkait cinta tanah air itu seperti apa sih Kak? Ya, jadi sebagai anak muda, menurut aku cinta tanah air itu tentang rasa memiliki dan peduli terhadap Indonesia. Artinya, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak buat negara ini ke depannya. Nah, cinta tanah air itu nggak harus sesuatu yang besar atau rumit. Bisa dimulai dari hal sederhana kan, seperti tidak merusak lingkungan, menjaga fasilitas umum, dan lain-lain. Di era digital seperti sekarang, kita juga bisa menunjukkan cinta tanah air dengan bijak di media sosial, seperti tidak menyebarkan informasi palsu, menghargai perbedaan, dan ikut menyebarkan konten yang membangun gitu. Jadi intinya cinta tanah air itu soal aksi nyata yang menunjukkan kita peduli terhadap masa depan bangsa dan juga anak muda yang punya peran penting dalam itu semua. Ya, itu menurut saya sebagai anak muda gitu, Mbak Wah, Isma. keren banget nih jawabannya Kak Harisma ya. Sangat benar-benar relevan juga sama kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda gitu ya. Kalau cinta tanah air itu ya apa harus dari diri sendiri dulu ya Ya, kan. Nah, terus nanti bisa peduli sama sekitarnya gitu. Oke, nah kalau menurut Karisma, topik ini tuh penting nggak sih untuk kita suarakan gitu? Karena kan anak muda sekarang mungkin bahasannya itu banyak ya hal-hal yang lain gitu. Kalau ini kan tuh kayak kesannya itu kebangsaan banget gitu. Gimana nih Karisma? Ya, kalau menurut saya, topik cinta tanah air ini penting banget untuk disuarakan, apalagi di zaman sekarang. Soalnya kadang kita sibuk sama urusan pribadi, sama medsos dan teknologi, sampai-sampai lupa sama jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita nggak peduli lagi sama negara sendiri, siapa yang bakal peduli gitu? Kita anak muda adalah generasi penerus. Indonesia ke depan tergantung dari kita. Makanya topik ini harus sering dibahas supaya kita nggak kehilangan arah. Nah, selain itu, kampanye Cinta Tanah Air bisa jadi pengingat bahwa sekecil apapun kontribusi kita, itu berarti buat negara, entah itu lewat karya, lewat komunitas, semua itu penting. Kalau kita terus menyuarakan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa, kita bisa saling menginspirasi anak muda lainnya. Nah, dari situlah semangat berbangsa dan bernegara bisa tumbuh lebih kuat. Seperti itu. Wah, mantap banget nih jawabannya Kak Harisma ini karena dia calon ASN atau gimana nih? Ya, insya Allah akan menjadi. Jiwanya jiwanya sangat ini banget ya, Ya, cinta tanah air gitu ya. Oke, makasih Kak Harisma. terima Aku ada kasih. pertanyaan lain nih. Mungkin aku tanya ke Kak Nadira kali ya. Oke Kak, ini terkait cinta tanah air juga. Itu bentuk cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari Kak Nadira sebagai calon ASN nih, CPNS. Gimana sih Kak?
Oke, Kak Isma. Bentuk cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari sebagai CPNS itu menurutku tercermin dari sikap yang profesional ya, seperti hal kecil dari datang tepat waktu, bekerja dengan integritas, dan juga memberikan pelayanan publik terbaik. Meskipun seringkali banyak tantangan besar, itu merupakan salah satu bentuk cinta tanah air paling mudah lah ya yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, selain itu, kita juga bisa nih bantu masyarakat dengan sepenuh hati tanpa pamrih, itu juga salah satu bentuk cinta tanah air. Dan sebagai CPNS, kepedulian kita itu juga tercermin dari kualitas pelayanan publik yang setiap selalu kita berikan. Apalagi kita sebagai BKN ya, benar-benar mencerminkan pelayanan publik bagi masyarakat maupun bagi ASN lainnya. Gitu, Kak Isma. Nah, terus sebagai calon ASN nih Kak, gimana cara Kakak mengimplementasikan rasa bangga Kakak tadi tuh berbangsa dan bernegara nih di Indonesia? Oke, bangga sekali ya menjadi bangsa dan juga negara Indonesia. Nah, sebagai calon ASN nih, kita juga dapat nih menunjukkan bahwa sebagai ASN nih kita juga bukan hanya pegawai, tapi kita tuh memang pelayan masyarakat yang humanis dan berkinerja tinggi. Nah, kita juga bisa jadi jembatan antara negara dan juga rakyat, tapi tetap berintegritas dan semangat gotong royong. Nah, selain itu, bangga jadi bagian Indonesia itu menurutku juga artinya kita siap menjadi agen perubahan. Nggak hanya duduk-duduk aja nih di balik meja, tapi bisa terjun langsung jadi solusi dan juga bekerja sepenuh hati untuk rakyat itu juga salah satu implementasi kita memiliki rasa bangga berbangsa dan juga bernegara Indonesia gitu Kak Isma. Oke Kak Nadira, berarti meskipun masih calon nih ya, nanti kalau sudah jadi ASN, jadi PNS, berarti siap nih melayani bangsa dan negara nih sama masyarakat. Iya. Oke, terima kasih tanggapannya Kak Nadira. Sekarang lanjut pertanyaan untuk Kak Seli nih. Ini masih sama ya Kak Seli terkait cinta tanah air. Kayak di sini aku mewakili aja buat tanggapan teman-teman CPNS BKN nih terkait cinta tanah air itu seperti apa. Nah, sebagai generasi muda nih, Kak Seli umurnya berapa nih saat ini? Tahun ini masuk 26 sih, Mbak. Tuh, masih muda banget kan ya teman-teman. Ini apa sih Kak tantangan terbesar nih menurut Kakak dalam menjaga rasa cinta tanah air itu sendiri? Nah, apalagi kan ini Kakak sebagai calon ASN di BKN nih, CPNS BKN, kan akan melayani masyarakat, kemudian melakukan pembinaan terhadap pegawai-pegawai ASN, ya kan? Apalagi kan sekarang banyak milenial dan Gen Z juga tuh yang lolos CPNS itu kan. Gimana tuh Kak tantangannya? Ya, Mbak, kalau tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa cinta tanah air itu, menurut saya pengaruh globalisasi ya, Kak ya. Sama dari media sosial itu sangat kuat banget. Sekarang kan banyak anak muda yang lebih mengenal budaya luar daripada budaya di negaranya sendiri. Jadi rasa cinta tanah air itu mulai terkikis seperti itu. Selain itu kan di negara kita ya banyak seperti isu-isu korupsi seperti itu Mbak ya. Jadi kepercayaan kepada instansi negara itu juga mereka kepercayaan kepada pemerintah maksudnya berkurang jadi masih rendah gitu. Akhirnya rasa cinta tanah air tadi luntur lah sedikit demi sedikit. Nah, apalagi di kalangan Gen Z gitu kan, eh, mereka kan sudah berpikir semakin kritis ya sekarang. Nah, jadi tantangannya itu kalau dari saya sebagai CPNS BKN itu bagaimana gitu kita bisa membuktikan kalau ASN itu bisa berubah jadi lebih profesional, jujur, berintegritas gitu. Jadi kita harus jadi contoh bahwa ASN itu nggak lambat dan kaku lagi loh, tapi bisa adaptif, bisa digitalisasi dan tetap mencintai negeri ini dengan kerja yang nyata. Seperti itu, Mbak. Oke Kak Seli, berarti meskipun banyak calon ASN kita itu yang dari milenial maupun Gen Z itu tetap ini ya bisa mampu ya untuk melayani masyarakat di Indonesia ini ya. Nah, oke, berarti menurut Kak Seli meskipun generasi muda CPNS kita yang dari milenial maupun Gen Z itu nggak akan kalah bersaing juga ya gitu. Tetap pemikirannya tetap pastinya lebih jauh gitu ya. Nggak yang semata-mata karena mereka sangat muda jadi kayak etos kerjanya mungkin kurang atau apa gitu. Ya, betul, Mbak. Malah mereka Gen Z ini biasanya lebih kritis, Mbak ya, pemikirannya. Setuju sih kalau yang itu lebih kreatif juga sih kayaknya ya. Iya. Oke deh kalau gitu aku mau tanya semuanya deh. Kalau misalnya kalian nih sebagai CPNS BKN kalau diberi kesempatan berkampanye tentang bangga berbangsa dan bernegara, kira-kira kalian nih mau kampanye apa? Gitu. Boleh siapa yang mau duluan? Mungkin aku bisa, Mbak, sisa Iya, boleh Kak jawab. Seli.
Kalau kampanye, karena sekarang era digitalisasi ya, medsos lagi gencar-gencarnya, mungkin kita bisa bikin kampanye bareng bareng influencer gitu, Mbak. Tentang bangga, tentang ini cinta tanah air itu apa aja, bisa pakai produk dalam negeri kayak gitu. Terus bisa bikin kampanye tentang bangga jadi ASN, bangga melayani negeri, dibuat ringan aja gitu, santai supaya Gen Z dan milenial ini kan bisa menerima gitu. Selain itu kayak buat video, contohnya kayak buat video singkat gitu Mbak, tentang latar belakang ASN muda gitu yang bekerja dengan sepenuh hati, semangat, yang berdampak langsung ke masyarakat. Terus bisa juga kita buat challenge misalnya, pengalaman positif mereka dilayani ASN itu seperti apa, supaya tumbuh gitu rasa bangga dan percaya terhadap negara. Jadi kampanyenya itu bukan cuma slogan, tapi menunjukkan aksi nyata gitu Mbak. Setuju banget nih sama jawaban dari Kak Sally tadi ya. Jadi sebagai apa generasi muda itu milenial dan Gen Z itu tetap mampu gitu ya untuk menjadi ASN gitu ya, Kak Sally. Salah satunya Kak Sally nih teman-teman. Oke, untuk Kak Harisma gimana nih campaign terkait cinta tanah airnya? Nah, kalau aku sebagai CPNS BKN, jika diberikan kesempatan untuk membuat kampanye tentang bangga berbangsa dan bernegara, mungkin akan mengangkat kampanye bertema ASN Bangga Indonesia dengan tujuannya untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air di kalangan ASN muda. Jadi si kampanyenya tuh berupa konten digital seperti ya kayak Kak Seli tadi, video singkat, keseharian ASN yang melayani dengan jujur dan profesional. Ajakan aksi nyata tuh gitu Oke, Kak Kaisar. Harisma, ini jawaban teman-teman nih tanggapannya memang anak muda banget nih, generasi masa muda banget nih. Nah, terus untuk Kak Nadira gimana nih kalau diberi kesempatan untuk kampanye terkait bangga berbangsa dan bernegara? Oke, tadi setuju banget ya sama jawabannya Kak Seli dan juga Kak Harisma. Kira-kira bisa seperti itu. Mungkin kalau dikasih kesempatan juga atau nambahin, mungkin kampanyenya bisa Indonesia Rumah Kita. Jadi tujuannya tuh mengingatkan nih bahwa Indonesia ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga rumah yang harus kita jaga, rawat, dan juga kita banggakan. Jadi nanti isi konten kreatifnya ini di media sosial, terus kolaborasi dengan seni budaya, kemudian kegiatan sosial lintas generasi, dan juga ingin mengajak masyarakat, terutama anak muda, untuk mencintai Indonesia. Dari hal yang paling dekat aja, dari jaga lingkungan sekitar, menghargai keberagaman dan juga dalam kegiatan sosial. Itu Kak Isma. Oke, Kak Nadira. Oke, jawabannya sangat padat, jelas, dan ternyata nggak berat kan ya teman-teman membahas tentang cinta tanah air gitu. Apalagi kan generasi muda nih lebih kritis dan kreatif gitu. Jadi insya Allah mudah, penyampaiannya mudah dipahamin ya untuk teman-teman semuanya. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman CPNS dari BKN kita hari ini yang udah mau nih membahas tentang cinta tanah air. Nah, ternyata semuanya itu relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi jiwa eh, cinta tanah air dan berbangsa kita itu ada di diri kita sebenarnya gitu. Tinggal kita mau mengaplikasikannya bagaimana aja sih gitu. Tapi kan karena sebagai calon ASN gitu ya, harus punya tuh dan harus diaplikasikan sampai seterusnya gitu. Sebagai abdi negara ya, benar ya teman-teman ya. Oke, semoga eh, podcast hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi juga untuk rekan-rekan kita di luar sana untuk bisa terus selalu mencintai tanah air kita Indonesia. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini ada Kak Nadira, Kak Harisma, dan Kak Seli. Semoga ini dapat menginspirasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semuanya. juga Kak Isma, Kak Kelly, dan Kak Harisma. Ya. Terima kasih ilmunya teman-teman. Oke. Audio Jungle.